Pernahkah kamu melihat sosok vampir dalam sebuah film? Pasti menyeramkan ya. Vampir identik dengan sosok manusia yang memiliki gigi taring tajam dan suka menghisap darah. Kalau vampirnya kayak Edward Cullen, bisa juga mau dong digigit. Namun lain film, lain pula dengan kehidupan nyata. Di dunia ini, mungkin banyak orang di sekeliling kita yang memiliki sebuah kelainan, yaitu suka meminum darah manusia yang berseliweran tanpa kita ketahui. Salah satu di antaranya adalah seorang warga Jerman bernama Peter Kürten, yang namanya mulai dikenal publik sebagai pembunuh berantai. Kira-kira bagaimana cara ia melancarkan aksinya? Ikuti terus kasusnya. Peter Kürten adalah seorang warga Jerman yang lahir pada tanggal 26 Mei 1883. Ia tinggal bersama seorang istrinya yang bernama Frau Kürten. Pada masanya, Peter bukanlah seorang warga elit, melainkan termasuk dalam keluarga kurang mampu. Ia adalah anak sulung dari 13 bersaudara, hidup dengan masa kecil yang penuh dengan kekejaman dan ayah yang alkoholik, dan suka menganiaya istri dan anak-anaknya semasa kecil. Kasus pertamanya terjadi saat Peter berusia 9 tahun. Ia mengaku pernah menenggelamkan 2 orang temannya ke laut dengan cara menahan kedua temannya di dalam air hingga keduanya mati lemas. Peter mulai menyukai hubungan seks dengan binatang seperti kambing, domba, dan hewan ternak lainnya. Ia merasa hasrat seksualnya akan terpenuhi jika ia menikam binatang tersebut saat berhubungan seks. Gak kebayang ya gimana sadisnya si Peter ini. Namun pada usianya yang menginjak 16 tahun, Peter mulai memberanikan diri untuk kabur dari rumahnya karena merasa tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan ayahnya. Saat itu, ayahnya juga ditangkap karena kasus insest dengan saudara Peter yang berusia 13 tahun. Seiring dengan pertambahan usianya, Peter mulai melakukan kejahatan-kejahatan kecil. Baginya berhubungan seks dengan binatang tidak lagi menarik. Ia mulai beralih untuk melakukannya kepada manusia. Pada tahun 1913, Peter memperkosa seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Christine Klein. Christine diserang secara seksual dan ditikam di rumahnya saat orang tua Christine sedang bekerja. Namun pelaku yang dicurigai atas pembunuhan ini bukanlah Peter, melainkan seorang paman Christine yang juga tinggal di rumahnya. Namun saat persidangan, sang paman dibebaskan atas tuduhan karena tidak terbukti telah melakukan tindak kejahatan tersebut. Peter yang pada saat itu ikut menghadiri persidangannya merasa semakin membangkitkan seleranya untuk melakukan kejahatan yang lebih sadis. Namun pada tahun 1921, saat ia berusia 30 tahun, ia dipenjara karena kabur dari dinas militer saat dimulainya Perang Dunia I. Hukuman penjara ini merupakan hukuman terlama yang pernah ia terima. Saat Peter berusia 38 tahun, ia dibebaskan dari penjara dan pindah ke kota lain. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita mantan PSK dan menikah dengannya. Dalam 4 tahun berikutnya, ia menjalani kehidupannya dengan normal. Bahkan ia aktif dalam sebuah organisasi di tempat ia bekerja. Ternyata kehidupan normalnya hanya berjalan sebentar saja, karena di awal tahun 1929, seorang wanita bernama Maria Kuhn diserang secara brutal oleh Peter. Ia menusuk korbannya secara berulang kali dan menyebabkan 24 luka. Namun korbannya berhasil selamat dari kejadian ini. Di tahun yang sama, pada bulan Februari 1929, Peter kembali melakukan aksinya kepada seorang anak berusia 9 tahun bernama Rosa Oliger. Peter menikamnya sebanyak 13 kali dan merasa mencapai puncak kenikmatan seksualnya selama ia melakukan serangan brutalnya. Setelah melakukan aksinya, Peter membakar tubuh Rosa untuk menghilangkan bukti. Bukan hal yang aneh bagi seorang pembunuh berantai terutama nekrofilia untuk kembali mengunjungi tempat kejahatan mereka. Peter Kürten juga kerap mendatangi tempat kejadian setelah ia membunuh korban-korbannya. Semenjak mulai merebaknya kasus pembunuhan, pihak penyelidik dan pers Jerman mulai meliput semua serangan yang terjadi. Mereka percaya bahwa si pelaku mungkin meminum darah korbannya dengan cara menempatkan mulutnya pada luka tusukan yang menganga, lalu meminum darah mereka langsung melalui luka terbuka. Oleh karena itu, pelaku yang belum diketahui identitasnya disebut dengan vampir Dusseldorf. 6 bulan kemudian,
Pada Agustus 1929, serangkaian kasus penusukan dan pencekikan mulai terjadi. Kali ini korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Gertrude Hamacher dan seorang anak laki-laki bernama Louis Lenzen yang berusia 14 tahun. Beberapa hari kemudian, kasus penusukan kembali terjadi. Menimpa seorang wanita bernama Gertrude Schall. Beruntung, wanita tersebut berhasil selamat. Ia mendatangi kantor polisi dan memberitahu ciri-ciri dari pelakunya. Pelaku adalah seorang pria berusia 40 tahun dengan wajah yang ramah dan tampak menyenangkan. Warga Düsseldorf mulai merasa panik setelah serangkaian serangan brutal mulai dipublikasikan dan korban mulai bertambah. Tidak lama kemudian, korban selanjutnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Adalah Ida Ruther. Ia diperkosa dan dibunuh oleh si pelaku secara brutal. Bulan berikutnya, korban penganiayaan kembali ditemukan. Adalah Elisabeth Dorier yang meninggal akibat dipukuli dan dua korban lainnya adalah Merer dan Wenders. Beruntung mereka berhasil selamat dari percobaan pembunuhan secara brutal dengan palu. Merasa sangat menikmati saat namanya sebagai vampir Düsseldorf mulai beredar di surat kabar, Peter sangat menikmati ketakutan dan kengerian yang timbul di masyarakat. Bahkan dia berani menghubungi sebuah surat kabar untuk mendeskripsikan bagaimana posisi tubuh korban terakhir yang ia bunuh. Masyarakat yang pada saat itu merasa ketakutan memberikan kecaman kepada pihak kepolisian karena belum berhasil menangkap pelakunya. Serangan Peter masih berlanjut sampai dengan Mei 1930. Peter mulai beraksi dengan menawarkan sebuah tempat tinggal kepada seorang wanita muda pengangguran bernama Maria Badlik. Peter menggiring korbannya untuk tinggal di apartemen miliknya dengan harapan bisa berhubungan seks dengannya. Namun korban menolak dan lebih memilih pergi. Tetapi saat korban hendak kembali ke sebuah stasiun kereta, Peter malah membawanya ke sebuah hutan terdekat lalu memperkosanya sebelum membiarkan korbannya pergi begitu saja. Di balik kekejamannya terhadap semua korbannya, ternyata Peter masih menjaga hubungan yang baik dengan istrinya. Menyadari bahwa melepaskan korban terakhirnya begitu saja akan menggiring polisi untuk dapat menangkapnya. Peter menyusun sebuah rencana untuk memastikan keadaan keuangan istrinya akan baik-baik saja selama ia di penjara. Akhirnya ia mengaku kepada istrinya bahwa ialah dalang di balik vampir Düsseldorf yang selama ini membuat warga Düsseldorf ketakutan. Peter memberitahu seluruh rincian pembunuhan yang ia lakukan. Lalu ia meminta sang istri untuk melaporkan dirinya ke pihak yang berwenang, dengan tujuan agar sang istri mendapat hadiah besar karena telah menyerahkan dirinya. Namun pada tanggal 24 Mei 1930, Peter ditangkap secara diam-diam di sebuah gereja dekat rumahnya. Sang istri menolak saran yang diajukan oleh Peter dan diam-diam membuat janji dengan pihak kepolisian untuk proses penangkapan suaminya. Setelah ditahan, Peter menceritakan laporan kejadian secara rinci tentang rangkaian kejahatannya. Kepada seorang psikolog terkemuka, ia mengklaim telah melakukan 79 tindakan kejahatan secara keseluruhan. Dengan mengingat seluruh rangkaian kejahatan yang ia lakukan, justru membuat kesenangan besar baginya. Pada tahun 1931, Peter menjalani proses pengadilannya dan dijatuhi hukuman 9 hukuman mati. Atas tuduhan 9 pembunuhan, ia mengaku bersalah saat diinterogasi dan mengklaim bahwa masa kecilnya lah yang menjadi penyebab dari sadisme yang ia lakukan. Juga tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatannya. Akhirnya pada Juli 1931, Peter dieksekusi dengan guillotine, sebuah alat bantu eksekusi yang pada saat itu digunakan untuk memenggal kepala para tahanan di Jerman. Ngeri banget ya teman-teman. Untungnya pelaku segera tertangkap sebelum jumlah korbannya bertambah. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Bagaimana pendapat kalian? Kira-kira masih ada nggak ya kasus serupa di dunia ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar tentang kasus ini. Tekan tombol like jika kalian menyukai kasus ini. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Nope.